warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Nabila Salsabila di channel Nersbila. Bagaimana kabarnya bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya bunda-bunda dan teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, hari ini saya akan berbagi atau sharing tentang pembuatan oralit sederhana di rumah. Nah, sebelumnya bunda-bunda sudah tahu belum nih apa sih itu oralit? Mungkin sebagian dari bunda sudah tahu ya tentang oralit. Oralit merupakan cairan yang dibutuhkan ketika anak mengalami diare. Nah, mengapa demikian? Karena ketika anak mengalami diare mengakibatkan anak kekurangan cairan, elektrolit, maupun asupan nutrisi seperti glukosa. Nah, untuk itu pemberian oralit tadi dapat memenuhi yang hilang tadi seperti cairan, elektrolit, maupun glukosa itu sendiri. Nah, selanjutnya misal nih ternyata ada orang tua yang ketika anaknya mengalami diare, orang tuanya memberikan anaknya air putih atau air minum biasa. Nah, sebenarnya itu tidak apa-apa. Namun air putih saja tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kandungan-kandungan yang hilang tadi, hanya cuma cairan saja. Jadi tidak memenuhi elektrolit, tidak ada elektrolit di dalamnya, tidak ada glukosa. Maka dari itu saya menganjurkan bunda-bunda untuk memberikan anak oralit ketika anak mengalami diare. Nah, kandungan di dalam oralit itu apa saja sih? Di dalam oralit ada kalium, ada natrium, selanjutnya ada glukosa. Nah, ketika anak kekurangan kalium ataupun natrium, itu dapat mengakibatkan kegagalan fungsi ginjal, kegagalan irama jantung, dan mempengaruhi otak anak sehingga dapat menyebabkan anak tadi kejang. Maka dari itu biasanya beberapa anak ketika diare ataupun muntaber itu mengalami kejang karena kekurangan dari kalium itu sendiri. Nah, sedangkan glukosa itu untuk membantu masuknya elektrolit tadi ke dalam tubuh melalui usus. Nah, di mana sih bunda-bunda bisa mendapatkan oralit? Nah, bun, oralit bisa didapatkan yang pertama di puskesmas. Selanjutnya yang kedua, bunda bisa mendapatkan oralit di apotik. Dan yang terakhir, bunda bisa membuat oralit sendiri di rumah dengan cara yang sederhana. Nah, selanjutnya ada 3 cara penyediaan oralit itu sendiri, bun. Yang pertama, ada oralit siap minum atau siap konsumsi seperti yang ini gambarnya. Selanjutnya yang kedua, ada oralit berbentuk saset atau bubuk seperti ini. Dan yang terakhir, oralit yang bisa kita buat sendiri di rumah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat oralit sendiri di rumah? Bunda-bunda bisa membuat oralit sendiri di rumah hanya dengan 3 bahan saja. Wah, gampang sekali ya bun ya, 3 bahan saja. Yang pertama, bunda sediakan 1 gelas air atau 200 cc air minum. Selanjutnya 1 sendok makan gula. Dan yang terakhir 1/4 sendok makan garam. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita praktikkan ya bun ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan alatnya, mungkin bunda bisa lihat. Nah, baiklah bun ya, kita mulai saja untuk membuat oralitnya. Kita praktikkan bersama bun ya. Yang pertama, kita sudah menyediakan 1 gelas air atau 200 cc. Selanjutnya 1 sendok gula kita masukkan.
Setelah itu 1/4 sendok makan garam. Setelah itu jangan lupa diaduk Bun ya. Setelah semuanya larut, Bunda bisa memberikan Oralit kepada anak. Nah, baiklah Bunda, tadi kan kita sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat Oralit sederhana di rumah. Tentunya sangat mudah ya Bun ya. Nah, untuk pemberian dari Oralit itu sendiri kita bedakan menjadi 3 berdasarkan usia anak Bun ya. Yang pertama, anak kurang dari 1 tahun, kita bisa berikan Oralit 1/4 sampai setengah gelas atau setiap anak BAB atau 400 cc per hari Bun ya. Selanjutnya untuk anak usia 1 sampai 4 tahun itu bisa kita berikan Oralit sebanyak setengah gelas sampai 1 gelas setiap anak BAB diberikan atau 600 sampai 800 cc per hari. Selanjutnya untuk anak di atas 4 tahun bisa kita berikan 1 gelas sampai 1,5 gelas atau setiap anak BAB atau 800 sampai 1000 cc per hari. Nah, Oralit ini Bunda berikan ketika anak mengalami BAB atau setelah anak BAB. Cara pemberiannya sedikit demi sedikit ya. Ketika anak muntah atau memuntahkan Oralit itu, maka Bunda tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit Bunda berikan kembali Oralit sedikit demi sedikit Bun ya, jangan dipaksakan anaknya. Oh iya Bun, ada sedikit catatan dalam pemberian Oralit, jangan berikan Oralit pada anak dengan gizi buruk karena ada Oralit istimewa untuk anak yang mengalami gizi buruk. Dan yang kedua, jangan berikan Oralit pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan. Jadi solusinya cukup berikan saja ASI eksklusif secara terus-menerus, sedikit tapi sering. Nah, baiklah Bunda, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mengenai cara membuat Oralit secara sederhana di rumah. Jadi saya harap semoga ini bisa berguna dan bisa Bunda praktikkan di rumah ketika anak mengalami diare, karena siapa tahu rumah Bunda jauh dari puskes, jauh dari apotik, atau tengah malam anak mengalami diare, maka bantuan pertamanya kita bisa memberikan Oralit pada anak agar anak tidak mengalami kekurangan cairan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau bunda suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya untuk membantu channel saya berkembang. Dan jangan lupa menonton video-video saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.